Tapi gue lah sekain eh tabe luso Selasa ya. Jadi hari ini menjadi episode pertama di Komoro Podcast dengan tema eh apa namanya eh hiruk pikuk soal masalah One Manggarai ya, masalah kasus ya. Jadi ada seorang imam pastor ya yang beberapa hari terakhir menjadi santer dibicarakan gara-gara kemungkinan masalah skandal seksual ya, atau mungkin masalah perselingkuhan ya yang melibatkan seorang pastor dan awam yang sudah menikah ya. Jadi ini menjadi topik pembicaraan kita hari ini. Jadi selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung ya di Komoro Podcast. Jangan lupa untuk subscribe di Komoro Podcast. Jadi bakal ada episode-episode berikut bertajuk Lejong Gula ya. Jadi kali ini kita berada di Komoro Podcast dengan tajuk Lejong Gula ya. Jadi main kopi tahu ngasih kain ya lo Manggarai dan teman-teman semuanya, kita menikmati pagi ini dengan segelas kopi tentunya ya. Jadi ramai sekarang membicarakan ini, terlebih khusus untuk masyarakat Manggarai dan umumnya ini menjadi konsumsi khusus untuk umat beragama Katolik karena memang ini berkaitan dengan salah satu figur atau tokoh Katolik ya. Jadi beliau ini menjadi seorang pastor paroki di salah satu tempat di Manggarai, Manggarai Timur tepatnya. Dan ini menjadi heboh atau viral akhir-akhir ini dan kemudian orang berspekulasi 1, 2, 3 dan lebih banyak hal lagi tentang masalah ini karena belum ada titik temunya, karena memang belum ada semacam investigasi gitu ya lebih lanjut dari pihak yang berwenang ya. Dan untuk penyelesaian masalah ini tentunya akan menjadi menarik untuk kita ikuti tentunya. Dan akhir-akhir ini teman-teman ini menjadi perbincangan publik ketika di media sosial ramai ditemukan berbagai klarifikasi dari berbagai pihak ya. Dan latang kayak yang belum tahu seperti apa klarifikasi dari pihak-pihak yang terlibat dalam masalah yang lagi viral ini. Nanti kita akan sama-sama dengarkan klarifikasi suami dari Ibu Cindy yang menjadi yang menjadi salah satu tokoh dalam drama percintaan terlarang ini antara seorang pastor dengan perempuan awam yang sudah menikah ya. Dan ini ramai sekali diperbincangkan ya. Oke teman-teman ya, tanpa basa-basi kita dengarkan klarifikasi teman-teman ya. Dan untuk itu teman-teman siap-siap untuk mendengarkan klarifikasi dari tokoh-tokoh yang terlibat ya. Orang-orang yang terlibat, salah satunya itu adalah pastor paroki ya. Jadi kita akan dengarkan sama-sama klarifikasi dari pastor paroki Romo Gustiwanti ya. Oke sekain ya, buat yang baru pertama kali bergabung di Komoro Podcast, silakan subscribe Komoro Podcastnya Sekai, karena dengan Sekai subscribe di Komoro Podcast ya, jadi Sekai menjadi orang yang turut mensupport ya karya-karya anak Manggarai itu sendiri dan juga generasi muda. Oke, kita akan sama-sama menyimak klarifikasi dari Romo Gusti Iwanti PR.
Saya, Romo Agustinus Iwanti, Pastor Parokis Yosef Kisol Keuskupan Ruteng, dengan ini menerangkan tentang kronologis peristiwa yang menimpa saya, yang saat ini sedang diperbincangkan pada media sosial pun di tengah umat. Pertama, semenjak saya bertugas di Parokis Yosef Kisol pertengahan tahun 2022, saya memiliki hubungan yang sangat baik dengan keluarga Bapak Tinus biasa disapa Bapak Sindi, layaknya keluarga sendiri. Kedekatan hubungan ini ditandai dengan mereka sekeluarga sering mengunjungi saya di pastoran, dan sebaliknya saya bersama semua anggota pastoran (karyawan atau mengunjungi mereka di rumahnya. Dalam urusan keluarga saya di Lengkolar (kampung saya), mereka sering hadir dan mengambil bagian. Bahkan mereka menitipkan anak mereka, Enu Itin, anak dari adik Bapak Tinus, Bapak Sindi, di pastoran untuk bantu-bantu dalam urusan rumah tangga pastoran. Jadi, saya merasa keluarga Bapak Tinus adalah bagian dari keluarga saya. Kedua, bahwa pada hari Selasa, 23 April 2024 tepatnya pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah, saya dan Bapak Tinus saling berkomunikasi lewat WA seperti biasanya. Ketiga, pukul 17.53 waktu Indonesia Tengah kami berdua sepakat untuk makan bersama di rumah beliau seperti biasanya. Keempat, sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah, saya bersama dengan anggota pastoran Enu Melin, karyawati dapur, Saif sopir, adik Kristo adik sepupu, dan Enu Itin anak dari adiknya, Bapak Tinus menggunakan mobil pribadi Terios berangkat menuju rumah Bapak Tinus di stasi Rende. Kelima, kurang lebih pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah kami tiba di rumah Bapak Tinus. Saat itu yang ada di rumah Bapak Tinus, Enu Hermin atau Mama Cindy (istrinya), anak Santos (putranya), dan Enu Siren (putri bungsunya). Keenam, sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah kami disuguhi minuman kopi, dan hanya kepada saya diberikan minuman energen. Yang mengantar minuman oleh Enu Hermin atau Mama Cindy. Dan setelah itu kami langsung makan bersama. Ketujuh, sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Tengah setelah makan malam, kami bincang-bincang santai dan sambil rekreasi main kartu dengan sanksi hukuman berdiri. Hal ini biasa kami lakukan setiap kali berkumpul. Adapun yang ikut rekreasi main kartu, saya, Bapak Cindy, Mama Cindy, dan adik Kristo. Sedangkan Enu Melin atau karyawati pastoran dan Enu Itin segera menuju kamar tidur anak Siren, dan Saif ke kamarnya anak Santos. Hal ini juga biasa mereka lakukan karena kedekatan mereka selama ini. Kedelapan, karena sudah larut malam, sekitar pukul 01.00 waktu Indonesia Tengah (dini hari), saya meminta anggota pastoran (Enu Melin, Saif yang sementara tidur untuk dibangunkan dan siap-siap kembali ke pastoran. Sedangkan Enu Itin bertahan di rumah. Kesembilan, akan tetapi Mama Cindy mengatakan bahwa mereka sudah tidur lelap. Lalu saya sendiri mengatakan biar saya dan adik Kristo pulang duluan,
tetapi Bapak Cindy dan Mama Cindy menahan kami semua untuk nginap karena sudah larut malam. Kami pun mengiyakan ajakan mereka. Ke-10, Bapak Cindy menuntun saya ke kamar tidur yang ternyata sudah mereka siapakan. Sedangkan adik Kristo dan Bapak Cindy berbaring atau tidur di tempat tidur yang letakkannya di depan kamar tidur untuk saya. Mama Cindy tidur bersama anak-anak perempuannya dan Enu Melin. Ke-11, karena kelelahan dalam kurung karena aktivitas sepanjang hari di pastoran, saya langsung tertidur lelap dalam kamar dengan kondisi pintu terbuka hanya ditutupi kain tirai. Ke-12, kurang lebih pukul 02.00 waktu Indonesia Tengah, saya terbangun karena dikagetkan dengan teriakan makian dari Bapak Cindy sambil ia mengancam mengambil parang. Saya sangat shock dan bingung dengan keadaan sekejap itu. Dan saat itu saya melihat Mama Cindy juga ada di dalam kamar dengan kondisi berbusana lengkap dan tiba-tiba dia lari keluar. Dan masih dalam keadaan shock, saya berusaha menenangkan Bapak Cindy. Saat itu saya masih dalam keadaan berpakaian lengkap, ditambah kain selimut dan bangun mendekati Bapak Cindy. Ke-13, karena teriakan keras Bapak Cindy berupa makian-makian dan ancaman untuk membunuh, sehingga mengakibatkan semua orang dalam rumah ikut bangun dan ikut panik. Supaya tidak terjadi keributan besar, saya dan semua anggota pastoran segera meninggalkan rumah itu dan balik ke pastoran. Ke-14, kami pun pulang ke pastoran dalam kurung tanpa Enu Itin atau anak dari adiknya Bapak Cindy. Dalam perjalanan pulang, persisnya di Kampung Mundek, saya tiba-tiba dihubungi Mama Cindy dalam kurung. Dia dalam keadaan menangis dan ketakutan untuk minta bantuan dijemput. Atas permintaan Mama Cindy dan demi keselamatannya, saya bersama anggota pastoran kami kembali menjemput dia di pertengahan jalan dalam kurung agak jauh dari rumahnya. Lalu kami bersama-sama dalam satu mobil menuju pastoran. Ke-15, demi keselamatan diri saya dengan karyawan, maka tepat pukul 08.00 waktu Indonesia Tengah dalam kurung Rabu 24 April 2024, saya, adik Kristo, dan Saif meninggalkan pastoran dan keluar dari kota Borong. Ke-16, sedangkan Mama Cindy masih di seputaran kota Borong. Demikian klarifikasi dan kronologis peristiwa yang menimpa saya. Dengan tulus hati saya meminta maaf kepada Yang Mulia Bapak Uskup Ruteng, Fikep Borong, dan para imam, keluarga-keluarga saya, umat parokis, Yosef Kisol, serta seluruh umat yang terganggu karena peristiwa ini. Saya sangat memohon doa dan dukungannya agar persoalan ini cepat terselesaikan dengan baik sehingga saya bisa bertugas kembali. Terima kasih. Oke, sekian. Seperti tadi sama-sama kita dengarkan klarifikasi dari Romo Gusti dan juga ini. Seperti apakah kelanjutan dari kisah cinta terlarang antara seorang pastor bernama Romo Gusti dengan Ibu Cindy ini, seorang awam yang sudah menikah. Kita nantikan cerita kelanjutnya. Dan buat teman-teman yang ada di Manggarai, ya ACKI Daku di Manggarai, jadi mohon menahan diri ya, biar nanti kita menyerahkan masalah ini tentunya kepada Tuhan, dan kita menyerahkan problem ini kepada pihak gereja ya, biar pihak gereja bisa menyelesaikan ini secara tuntas dan jelas ya, biar ada juga yang namanya keadilan bagi setiap pihak yang terlibat dalam masalah kisah percintaan ini. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu di Komoro Podcast di tajuk
Lejong Gula. Ya, artinya bertamu pagi ya. Oke, teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan jangan lupa untuk support Gomoro Podcast, karena nanti akan ada banyak topik-topik menarik, keren, dan tentunya topik-topik yang aktual tentunya. Oke, itu saja hari ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.